Butuh DAP mungil, kecil, fiturnya banyak, dan memiliki suara yang ciamik. Ini dia jawabannya. Sunlink M0 Pro. Penasaran kayak apa? Opening dulu dong. Halo guys, balik lagi bersama gue Johan dan kali ini gue pengen review DAP baru dari Sunlink. Dimana ini adalah penerus atau versi Pro-nya dari si Sunlink M0 biasa. Dimana seperti yang kita tahu bahwa si Sunlink M0 biasa itu sudah cukup terkenal di kalangan dunia audio kere-hore ya, atau dunia audio karena bentuknya yang kecil dan minimalis dan enak banget suaranya juga. Dan ini itu adalah penerusnya si Sunlink M0 Pro. Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah dari boxnya sendiri. Untuk boxnya ini tuh lebih colorful dan lebih cakep ketimbang si Sunlink M0 biasa loh. Dimana si Sunlink baru-baru ini tuh memiliki ciri khas boxnya yang baru ini memiliki yang bagus gitu menurut gua ya. Dia tuh lebih colorful dan lebih eye-catching aja gitu. Dan untuk boxnya juga lebih tebel banget, serius dah. Memang sih kalau Sunlink itu dari dulu emang tebel, tapi ini lebih tebel dan lebih eye-catching menurut gua ya. Dan tentunya isinya standar aja ya untuk isiannya, dimana di sini itu hanya ada DAP-nya si Sunlink M0 Pro ini. Kita bisa lihat Sunlink M0 Pro ini. Dan yang kedua di dalamnya lagi ada namanya, di sini itu ada beberapa kabel ya tuh. Nah, ini adalah kabel USB Type-C ya. Jadi dia sudah menggunakan Type-C tentunya. Dan next di dalamnya lagi itu masih ada lagi, banyak banget emang isiannya ya. Dalamnya lagi itu ada namanya anti gores dan beberapa buku petunjuk ya, buku garansi dan juga buku petunjuk. Dan langsung aja kita masukin lagi. Dan si Sunlink M0 Pro ini itu dihargai dengan harga sekitar 2 jutaan rupiah. Dan saat kalau kalian beli tentunya kalian bakal dapat namanya case gratis, liter case gratis ya seperti ini, ya kan? Ini tuh gratis saat kalian beli dan ini tuh nggak dimasukin ke dalam boxnya ya. Tidak seperti pesaingnya si Hibi yang dimana dia memasukkan case-nya yang gratis, hard case-nya itu di dalam boxnya langsung ya. Tapi ini tuh dapat gratis sih, untungnya dapat gratis ya. Gue nggak tahu kalau misalkan ini dijual terpisah, dia bakal lebih murah nggak sih Sunlink M0 Pro-nya. Tapi is oke lah ya, dapat gratis ya. Gue sih terima-terima aja ya untuk si liter case ini. Dan untuk packaging akan gue kasih skor 7/10. Kenapa? Karena kurangnya itu case-nya itu tuh nggak ada dalam box sini. Jadi dia terpisah. Tapi memang dikasih sih, tapi terpisah. Tidak seperti pesaingnya Hibi yang langsung aja jadi satu gitu bro. Dan sedangkan kompetitor yang lain tuh udah ngasih dalam satu boxnya. Kayak gue bilang si Hibi tuh udah kasih case-nya, di hard case malah itu di dalam boxnya ya langsung. Nggak seperti si Sunlink yang terpisah walaupun dikasih saat kita beli sih. Next kita akan bahas mengenai namanya build quality dari si DAP-nya sendiri, si M0 Pro ini ya. Untuk build quality-nya menurut gua si M0 Pro ini adalah cukup baik. Kenapa? Walaupun dia kecil, mungil seperti ini, tapi dia memiliki bentuk yang solid banget. Lu bisa dengerin saat gua kocok-kocok. Bunyi tombolnya tuh nggak klecek-klecek ya, alias nggak murahan. Serius, jadinya ini bagus banget dan dia nggak banyak tombol yang bisa ditekan. Dia hanya bagian scroll wheel-nya aja yang bisa diputar dan bisa ditekan. Dan dia full touchscreen tentunya ya bro. Jadi gue suka banget untuk si Sunlink M0 Pro ini. Emang seri M0 biasa juga ada touchscreen. Tapi gue suka memang bentukannya si Sunlink M0 Pro ini karena masih membawa standarisasi dari si M0 biasanya ya. Jadi masih mungil, kecil, minimalis dan juga solid. Itu yang gue suka. Dan berikutnya adalah dia itu nggak kopong dan memang kesannya itu premium. Tidak seperti yang lain nih kan ya, atau kompetitornya yang kalau yang gue pegang itu kopong cuy, kurang premium, malah kayak murahan. Tapi kalau ini tuh kesannya solid banget. Serius, walaupun dia kecil seperti ini nih, walaupun dia kecil, dia itu solid banget guys. Dan penempatan tombolnya juga cukup oke menurut gua. Di scrollnya ada di sebelah kanan gini tuh ya kan, jadi lebih enak aja dalam mengkontrol volume up, volume down dan juga on off nya itu lebih enak aja.
Dan di kirinya kalau kalian bisa lihat di bagian kanan ini tadi yang sudah bilang ada scroll wheel ya. Di bagian kirinya tidak ada apa-apa. Di bagian kirinya tidak ada apa-apa, ya kan? Di bagian atasnya juga tidak ada apa-apa dan di bagian bawahnya ini ada namanya slot micro SD, USB Type C yang bisa berfungsi sebagai DAC juga dan output 3,5 mm ya. Dan belakangnya ini hanya tulisan si Sunning-nya saja dan tulisan high res gitu aja sih. Nggak terlalu penting tapi ya cukup memberikan kesan ada walaupun ya jadinya rada keramaian aja menurut gua. Tapi ya oke lah. Malah menurut gua bisa direkomendasiin kalau logo Sunning-nya ini lebih dibesarin dan tulisan kata-kata yang nggak terlalu penting ini tuh kecil aja. Ini masih lumayan makan tempat menurut gua. Oke, langsung aja. Untuk si slot micro SD-nya ini, si Sunning M0 Pro ini bisa support hingga 2 TB ya bro ya. Dan yang paling gue suka di sini itu si 3,5 mm-nya ini, nih, si 3,5 mm-nya ini itu bisa berfungsi sebagai jack balance juga bro. Kok bisa jadi jack balance? Jadi sebenarnya si Sunning M0 Pro ini bisa jadi balance bro, tapi nanti akan gue jelaskan nanti bro ya. Jadi tonton video ini sampai habis, oke? Next adalah untuk build quality-nya. Ini gue suka seperti yang gue sudah bilang, kecil, mungil, nggak ringkih, solid, dan ukurannya compact banget. Lo cuma masukin aja di tas atau di kantong lo atau dompet, mungkin kalau dompet lo rada gede gitu kan bisa juga coy. Ini bagus banget dan akan gue kasih skor 8,5 dari 10 karena memiliki bentuk yang minimalis, solid dan juga cakep banget. Nggak kopong dan touchscreen tentunya. Oke, next kita akan membahas mengenai fitur dan UI. Let's go! Untuk UI-nya, M0 Pro ini bisa dibilang cukup baik dan cukup bagus menurut gua. UI-nya sangat responsif dan nggak ada lag sama sekali saat scan lagu juga cepet ya bro ya. Seperti yang lo bisa lihat ini pas baru gue nyalain ya kan. Ini juga bootingnya juga cepet nih. Lo bisa lihat ini baru gue nyalain dan boom, sudah selesai. Sudah bisa digunakan jadi nggak lama untuk bootingnya. Dan tentunya dia responsif, lo bisa lihat tuh ya. Dia sangat responsif. Nah, seperti itu. Tuh. Dia responsif ya bro ya, tidak ada lag ataupun macam-macam. Jadi menurut gua ini adalah poin penting dari si UI-nya. Dan untuk fiturnya di sini dia sudah tentunya ada Bluetooth dan Bluetooth-nya ini versi 5.0 ya bro ya, bukan 5.3, 4.2. Ini masih 5.0 jadi masih 5.0. Gua nggak tahu kenapa. Ini adalah Bluetooth yang menurut gua rada jadul ya bro ya, tapi ya is okay aja lah. Tapi yang gue suka dari si Sunning M0 Pro ini, dia sudah support namanya bidirectional Bluetooth. Apa itu bidirectional Bluetooth? Jadi dia ini bisa jadi transmitter, tapi bisa juga jadi receiver ya bro ya. Jadi mantap banget bro. Dan ini adalah rincian dari si bidirectional Bluetooth-nya ya bro. Akan gue tampilkan ada di sebelah kiri ini. Oke, next adalah mengenai DAC. Si kecil M0 Pro ini itu bisa jadi USB DAC loh bro. Dan gue tadi belum ngomong kalau DAC yang dia pakai itu namanya adalah Dual ESS ES9219C ya bro ya. Tentunya di Sabre dan menurut gue ini sudah cukup bagus. Kenapa? Dia sudah dual loh bro, bukan single, dual ya bro ya. Ingat kata-kata gue dual. Walaupun kecil gini seperti yang gue sudah bilang, dia bisa support namanya DAC. Jadi lo siapin aja namanya C2C ya kan ya, atau micro USB, C2 micro USB atau C2 Lightning. Asalkan lo support namanya OTG bro ya. Jadi kalau HP lo belum bisa di EC kayak gini ya nggak bisa bro, gitu ya bro ya. Nah tadi sebelumnya gue sudah pernah bilang atau bahas kalau si Sunning M0 Pro ini tuh bisa balance. Gimana caranya lo bisa pakai balance-nya ini walaupun dia masih 3,5 ya. Lo bisa lihat tuh 3,5 ya. Dia 3,5. Tapi gimana caranya lo pakai? Simple. Lo tinggal beli namanya adalah jack adapter dari Sunning juga, Sunning adapter balance atau Sunning balance adapter 4.4 mm to 3,5 mm ya bro ya. Dan ini dijual terpisah. Dan dengan harga 208.000 lo bisa cek ya bro ya. Dan gue nggak tahu kenapa si Sunning ini unik ya bro ya. Walaupun dia bisa balance, tapi kalau lo pengen cobain balance-nya lo harus beli alat terpisahnya sendiri dan itu nggak dijual di paket penjualannya.
Jadi lo harus keluarin kocek lagi atau keluarin duit lagi sekitar 208.000 yang menurut gua ya jadi tambahin duit lagi aja sih. Dan kebetulan di sini gua nggak dapat namanya balance adaptornya, sorry banget. Dan di sini gua hanya mendengarkan untuk bagian 3,5 mm-nya saja ya bro ya. Tapi ya harusnya sih agak-agak sama, mungkin beda di power dan agak lebih tebal dikit, mungkin gitu aja kali ya. Next adalah mengenai UI-nya yang tadi sudah bilang, UI-nya ini responsif dan gak nge-lag banget. Dan untuk swap lagu ini gampang banget. Misalkan kalian seperti ini, kalian tinggal synchronize seperti ini tangan kalian dan dia bakal nge-back ya bro ya. Jadi fungsi back itu seperti itu, tinggal ke swipe aja dari sisi kiri ke kanan. Jadi gitu aja, simple sekali. Dan kalau kalian tarik ke atas, tekannya di sini ada mode Bluetooth, tekan kecerahan dan ada on off dan next play lagu gitu secara touchscreen. Dan untuk di bagian settingnya ini itu kita bisa mendapat namanya update musik, tentunya untuk scan lagu baru, Bluetooth, Singling, Brightness, Screen Off, Idle, Sleep Timer, USB mode. Dan USB mode ini bisa jadi tadi gue bilang kalau lo colok ke laptop lo bisa jadi USB storage, bisa lo pindah-pindahin lagu segala macam, dan jadi USB dock juga bisa, dan ada USB audio. Dan ada ngatur jam, ada lock screen ya kan ya, ada wheel shortcut, dan ada DSD mode, masih banyak lagi. Ada USB audio output dan juga output O ya kan nih, phone out, line out gitu nih ya kan tuh. Nah, kalau lo klik ini nih output O ya kan ini output O. Ini kalau lo klik lu bakal jadi namanya ke line out, jadi volume itu langsung max ya bro ya. Ada tema, ada language, dan mengenai factory setting dan juga sistem update. Itu aja. Tapi menurut gua ini walaupun kecil tapi menurut gua fiturnya juga cukup oke ya, apalagi di bagian settingnya ini. Next adalah untuk baterainya. Baterai dari si Sunlink M0 Pro ini hanya ditenagai 650 mAh. Tapi uniknya, lo tau uniknya apa? Walaupun dia kecil, ya kan 650 mAh, tapi ini awet banget. Gua ini udah pakai sekitar 2-3 jam dan lo lihat baterainya ini belum habis bro. Masih ada sekitar 2 batang lagi atau 3 batang. Yang menurut gua wow banget, ini awet banget serius. Dan kalau gua baca-baca ini tuh bisa awet sampai 14 jam lebih bro. Gila banget kan? Kecil tapi memiliki baterai yang bener-bener awet banget. Gila banget sih, emang gua gak tahu nih, Sunlink itu memang kalau ngebuat sesuatu tuh dia udah dipikirin secara matang-matang ya bro ya. Jadi walaupun kecil tapi lebih optimal bro gitu ya. Untuk fitur dan UI akan gua kasih skor 8 dari 10, yang dimana minusnya tadi gua sudah bilang, lo kalau mau cobain balance-nya lo harus keluarin kocek lagi atau keluarin duit lagi untuk beli adaptornya guys. Itu sayang banget ya, itu fatal sekali kalau menurut gua. Next adalah kita mengenai sound atau suaranya seperti apa ya. Lanjut aja, let's go. Sebelumnya seperti yang gue sudah bilang, kalau si Sunlink M0 Pro ini menggunakan namanya DAC dari Sabre, yaitu adalah Dual ES9219C dengan dukungan micro SD sampai 2 TB ya bro ya. Dan akan gue jelaskan mengenai beberapa hal kecil dari si Sunlink M0 Pro ini. Ada di sebelah kiri gue. Ya ini kiri gue, lo bisa cek. Kalau dia itu powernya itu kalau yang biasa hanya 90 mW, sedangkan kalau pakai balance dia itu bisa sampai 236 mW ya. Jauh sekali ya, gila banget emang. Untuk sound quality di sini gue merasakan bahwa M0 Pro ini suaranya adalah natural dengan sedikit sentuhan warm tentunya ya. Bagian high-nya itu tidak istimewa, tapi tidak bisa dibilang jelek juga bro, serius. Dia smooth dan tidak picky sama sekali atau pedas ya bro ya, alias tidak pedas. Dan untuk high-nya mungkin akan gue kasih skor nilai 2,5 dari per 5 karena menurut gue kesannya tidak terlalu istimewa tapi tidak terlalu jelek juga, jadi tengah-tengah aja kalau menurut gue. Dan menurut gue yang paling gue suka adalah mid-nya ini, serius. Mid-nya ini itu smooth, halus kayak paha gue. Dan mid-nya ini cukup basah dan kesannya nagih banget. Untuk suara cewek mungkin agak sedikit lebih lembut, lebih agak natural. Tapi kalau menurut suara cowok, dia mungkin agak sedikit tipis ya. Dia tidak terlalu berat, jadi agak tipis. Jadi mungkin agak kurang natural untuk timbre suara si cowoknya ini. Tapi overall gue sih cukup suka ya. Mid ini akan gue kasih skor nilai 3,5 dari per 5. Dan untuk low-nya ini dia itu nggak deep banget, tidak nendang banget, tidak punchy, tidak boomy banget. Tapi cukup oke. Ingat, cukup oke. Tidak kopong alias tidak tipis ya. Menurut gua cukup oke aja. Jadi menurut gua untuk low-nya ini dia dapat memprestasikannya dengan cukup oke aja, tidak istimewa. Dan untuk low-nya ini akan gua kasih skor nilai 2,7 per 5 ya bro ya. Jadi
Untuk high, mid, low sudah gua kasih skor dan langsung aja kita ke bagian teknikalitasnya. Untuk teknikalitas dari DAP ini cukup oke bagi gua. Detail dan pemisahan separasi lagunya juga cukup oke. Tidak terlalu baik tapi tidak terlalu buruk. Jadi mungkin ada di tengah-tengah gitu ya bro ya. Dan powernya ini yang gue suka. Dia itu cukup bertenaga. Untuk gue dengerin di sini gue memakai namanya Omniwave Galaxium. Itu earbud gue. Dimana suaranya ini itu dia cukup bertenaga. Padahal IM gue ini kalau pakai DAP atau DAC atau HP yang nggak lemes gitu ya, itu minimum volumenya tuh 60-70. Tapi kalau di sini nih Sunlink M0 Pro ini volumenya cukup hanya 30 sampai 40-an aja, nggak lebih dari itu. Jadi kayak menurut gue cukup oke sih, cukup bertenaga loh, serius deh. Dan menurut gue apa sih si M0 Pro ini tuh impactnya menurut gue juga cukup oke ya. Dan untuk bagian teknikalitas ini menurut gua akan gua kasih skor ya 3/5 ya, karena menurut gua cakep banget. Kenapa? Karena si Sunny M Top Pro ini itu bisa ngangkat si IM gua, jadi tentunya itu bisa jadi nilai plus poinnya, dimana IM gua ini memang rata-rata berat ya bro ya untuk di beberapa DAP. Overall untuk suaranya gue cukup nyaman dipakai di jalan lama ataupun jauh, cocok banget untuk lo yang long listening. Nggak ada masalah, tapi mungkin masanya di gua adalah kalau lo pengen coba jack 4-4-nya ya, karena jack 4-4-nya itu nggak ada di bagian sini, nggak ada di bagian si Sunlink M0 Pro nya, jadi lo harus namanya rogoh kocek untuk beli adaptor 44 tuh 3,5 nya. Oke, dan menurut gua kalau lo memang nggak masalah dengan itu, menurut gua ini adalah DAP yang cukup sempurna bagi gua, karena bentuknya yang ringkas, kecil, dan juga suaranya yang cukup enak. Dan juga dia dapat free namanya si liter case-nya ini. Dan kalau kalian pengen lihat gimana sih kalau dipakai liter case itu, apakah lebih cakep dan lebih aman, apakah lebih cakep itu nggak dipakai? Kalau menurut gua itu lebih cakep kalau memang dipakai, apalagi kalau dapat gratis. Jadi kapan lagi kalau bisa dapat gratis kayak gini bro tuh. Kalau dipakai apalagi sesama warna merah ini seperti ini. Ini sangat cantik sekali dan sangat cakep sekali bro tuh. Lo bisa lihat detailnya ya bro ya. Ini indah sekali menurut gua. Dan jadinya itu lo lebih aman untuk misal amit-amit jatuh ataupun kenapa-napa. Dan dulu itu seinget gue si Sunlink M0 Pro ini tuh ada namanya untuk yang buat jam tangan, tau gak sih lo? Nah itu mungkin bisa dipakai di sini juga ya, nggak, tapi gue nggak tahu bisa apa enggak. Next kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari si Sunlink M0 Pro ini bro ya. Untuk kekurangannya menurut gua di sini dia tidak ada lubang balance seperti yang gue sudah bilang dan gue sudah sebutkan. Jadi kalau lo pengen cobain balance lo harus mengeluarkan duit lebih ya bro ya. Dan yang kedua, di case-nya ini itu tidak include. Jadi case-nya ini nggak include di box, jadi lo nanti bakal dapat terpisah. Tapi ya saat lo beli lo dapat sih, karena dapat free case gitu bilangnya. Tapi gue nggak tahu apakah kalau memang dia nggak dapat free case, apakah dia lebih murah? Bisa aja kan, gue nggak tahu ya. Ya itu aja sih kalau menurut gue untuk kekurangannya. Tapi dia ini banyak banget kelebihannya. Kekurangannya itu cuma 2 bro, itu doang. Kekurangannya menurut gue itu nggak fatal banget, itu terserah lo aja. Tapi kalau kelebihannya ini banyak banget. Ada 5 kelebihannya, gue udah ringkas ya. Yang pertama, ukurannya sangat compact alias kecil, dimasukin ke kantong, baju, celana, ke tas, kan ya, bukan tas orang tapi tas lo sendiri ya. Ini udah gampang banget. Yang kedua, adanya bidirectional Bluetooth. Jarang banget, atau mungkin gua hampir gak ada ya. Jarang banget untuk suatu DAP yang memiliki namanya bidirectional Bluetooth ya bro ya. Dia bisa jadi transmitter dan bisa juga jadi namanya receiver. Tapi ini mungkin orang pada nggak sadar kali ya. Dan yang ketiga, dia fiturnya bisa melimpah banyak banget ya bro ya. Bisa jadi DAC mode, bisa jadi Bluetooth, dan juga UI-nya yang responsif. Dan yang keempat tadi seperti sudah bilang, UI-nya responsif, berwarna. Serius, ini tuh berwarna sekali bro. Lo bisa lihat dia kontras sekali untuk warnanya. Dia tidak tipis ataupun jelek ya untuk bagian warnanya ini. Jadi tajam banget untuk bagian warnanya walaupun DAP-nya itu sekecil gini bro, serius. Yang kelima, suaranya yang cukup nyaman, smooth, dan bisa dipakai untuk long listening, apalagi kalau lo pakai untuk traveling ya. Baterainya yang awet, suara yang enak, UI yang responsif, karena bisa Bluetooth, bisa DAC. Ini tuh paling oke sih menurut gua. Dan itu aja review gua mengenai si DAP mungil yang memiliki fiturnya banyak banget kayak gini dan suaranya yang smooth dan enak banget. So, kalau kalian suka dengan review detail gue seperti ini, walaupun memang durasinya agak lama mungkin ya,
Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sebelumnya gue juga mengucapkan terima kasih banyak banget untuk Om Sebastian dari Sound Dignity sudah boleh icip barangnya. Semoga dengan adanya review ini kita bisa memajukan review untuk dunia peraudioan Indonesia ya bro ya. So itu aja dan sampai jumpa berikutnya. Bye bye.